Saudara, hari ini saya mengajak kita beralih ke sebuah topik yang baru. Saya beri judul Post Power Syndrome atau saya singkat dengan PPS, Post Power Syndrome. Apa itu Post Power Syndrome, saudara? Post Power Syndrome seringkali kita dengar adalah kondisi psikologi yang dialami oleh seseorang setelah ia kehilangan jabatan, setelah ia kehilangan kekuasaan, atau dulu dia punya pengaruh begitu besar, tapi sekarang pengaruhnya sudah tidak ada lagi. Dan ini sering terjadi bagi orang yang pensiun dari posisi yang penting, kemudian dia kehilangan jabatan yang tinggi. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan bincang-bincang satu tema tentang post power syndrome. Pakailah hamba-Mu di segala keterbatasannya agar boleh share topik ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ada 5 ciri khas orang yang mengalami post power syndrome ini atau PPS. Pertama, saudara, dia sulit menghadapi atau menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki kekuasaan atau pengaruh seperti dulu. Kadang entah sengaja atau tidak, atau lupa, dia masih seakan-akan pikirnya berkuasa. Yang kedua, saudara, orang yang post power syndrome, dia sering membicarakan atau membandingkan masa lalu dengan keadaan sekarang. Jadi ceritanya selalu dulu, kalau dulu aku begini. Kalau dulu aku begini. Waktu aku masih muda, begini. Itu post power syndrome. Lalu yang ketiga, saudara, dia merasa kehilangan identitas dan harga diri. Tadinya dia begitu confident, tadinya dia begitu siap dengan harga dirinya, tapi begitu dia pensiun atau emeritasi, istilah di gereja gitu ya, identitasnya itu dia merasa kehilangan identitas. Dulu saya ini ketua, dulu saya ini pimpinan, dulu saya ini bos, tapi sekarang kok tidak ada lagi. Harga diriku di mana? Ya. Lalu yang keempat, orang ini cenderung menggurui atau ingin tetap dianggap penting dalam lingkungannya. Jadi tanpa disadari, orang yang post power syndrome ini, dia selalu mau menggurui. Karena dia anggap dirinya itu punya pengalaman yang banyak dan lebih hebat. Dia sudah pernah menjalaninya. Dia mau menggurui. Memang orang yang masih muda, juniornya itu perlu belajar. Tapi kalau orang yang sudah tidak memiliki jabatan lagi, sudah pensiun, sudah dimundur, saudara, tapi selalu mau caplok, maka hidup pemimpin yang baru itu dibayang-bayangi oleh orang tersebut, saudara. Nah, orang yang post power syndrome itu mengalami gejala depresi, cemas, dan sering ada perubahan mood yang signifikan. Jadi dia selalu merasa depresi, merasa kecewa, kecemasan, khawatir. Moodnya selalu berubah. Orang nggak bisa tebak. Dia tidak bisa bertahan. Nah, saudara, itu menurut pendapat-pendapat secara umum secara psikologi. Sekarang
bagaimana cara ajaran daripada dunia supaya kita menghadapi orang yang sedang mengalami post-power syndrome ini. Bagaimana cara kita menghadapi? Kadang mungkin kita bisa kaget ya. Waktu dulu orang ini gak seperti begini. Tapi begitu dia emeritasi, begitu dia pensiun, kok berubah seperti begini? Ya, yang pertama, cara kita menghadapi mesti bersikap empati dan kita mendengar suara orang tersebut dengan sabar. Kalau kita mau baik, ya kita dengar. Dan bila perlu melibatkan mereka dalam kegiatan yang bermakna, karena bagaimanapun orang ini tetap punya pengalaman. Bahkan mungkin dia punya keahlian, cuma karena umur, ya maka dia harus tinggalkan jabatan itu. Lalu yang ketiga, mendorong mereka untuk mengembangkan hobi atau minat baru. Jadi walaupun dia itu tidak punya jabatan lagi, tapi dia tidak harus menyendiri. Dia mesti keluar. Kalau ada hobi baru, dia boleh geluti. Misalnya jalan pagi, kalau pekerjaannya sudah tidak ada ya. Misalnya menulis, boleh juga. Ya misalnya ceramah-ceramah singkat zaman sekarang bisa. Ya pakai YouTube seperti begini atau Facebook, dia bisa share tentang pergumulannya dan sebagainya. Nah, yang keempat, kita membantu orang tersebut untuk membangun identitas baru. Dulu dia mantan pemimpin. Jadi dia tidak tergantung lagi pada mantan-mantan pemimpin itu sudah lewat. Dia tidak tergantung lagi kepada jabatan masa lalu. Sekarang ini loh, dia masih punya kesempatan. Ada waktu untuk dia. Mari, dia lakukan sesuatu yang berguna. Yang kelima, jika diperlukan, menyarankan untuk konsultasi dengan profesional tentang kesehatan mental. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Tuhan, kalau misalnya Anda memasuki umur-umur masa pensiun seperti begini, kita harus siap, ready hadapi. Karena kita tahu jabatan di dunia, apapun yang kita miliki, itu sifatnya sementara. Apakah di Alkitab ada tokoh yang mengalami hal seperti ini? Ada, saudara. Saya akan kutip salah satunya. Salah satunya dalam Alkitab yang bisa dianggap orang yang mengalami post-power syndrome adalah Raja Saul. Saya sering mengutipnya sebagai contoh ilustrasi. Dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9, maka firman Tuhan berbunyi ketika mereka pulang, sesudah Daud memukul kala orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul. Mungkin menyambut dengan tarian yel, 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 dan sebagainya, membunyikan rebana dengan bersukaria. Mereka membunyikan gemerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu bernyanyi balas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Waduh, senang sekali Saul menerima pujian tersebut, bukan? Namun ada sambungannya. Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Nah, ini yang membuat Saul itu merasa kebakaran jenggot. Marah dia. Maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Maka sejak hari itu
Saul itu sangat dengki, sangat benci kepada Daud. Inilah yang disebut Saul mengalami masa-masa post-power syndrome. Karena ia merasa terancam oleh popularitas daripada Daud dan kesuksesan daripada Daud, yang ia anggap sebagai satu ancaman besar yang bisa menggeser kedudukannya sebagai seorang raja. Luar biasa kan? Jadi tokoh Alkitab pun mengalami hal demikian, saudara. Sekarang di dunia sendiri ada tokoh-tokoh yang mengalami. Presiden juga. Saya tidak perlu kasih contoh presiden dari Indonesia lah. Nanti disomasi pula, saudara. Cuma saya akan ambil satu tokoh pemimpin namanya Richard Nixon. Siapa itu Richard Nixon, saudara? Richard Nixon adalah mantan presiden Amerika Serikat ke-37. Dan sering dianggap sebagai contoh pemimpin yang mengalami gejala post-power syndrome. Setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya akibat skandal Watergate pada tahun 1974. Apa yang dilakukan oleh Nixon, saudara? Pertama, dia berusaha memulihkan reputasinya. Nixon aktif menulis buku-buku dan memberikan wawancara, interview untuk klarifikasi, memperbaiki citranya di mata publik. Kemudian dia mencoba mempertahankan pengaruh politik. Meskipun sudah tidak menjabat, Nixon tetap berusaha memberikan nasihat pandangan politiknya kepada pejabat-pejabat pemerintah yang masih aktif. Kalau pejabat-pejabatnya itu rendah hati, tentu mereka mau menerima. Tapi kalau pejabat-pejabatnya itu tidak rendah hati, sulit mereka menerima. Kadang para pemimpin yang post-power syndrome bisa memberikan nasihat sifatnya arogansi, saudara. Itu bahayanya. Maka yang ketiga, si Nixon itu sulit menerima realita. Nixon sering terlihat frustrasi dan suka marah ketika membahas peristiwa yang menyebabkan dia mengundurkan diri. Yang keempat, dia mencari perhatian publik, saudara, yang melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri dan memberikan pidato-pidato seolah-olah ia masih menjabat sebagai seorang presiden. Jadi orang yang post-power syndrome, dia bisa lupa diri, saudara. Yang kelima, mengalami perubahan mood. Nixon dilaporkan mengalami depresi dan kecemasan setelah dia meninggalkan jabatannya. Yang keenam, obsesi dengan warisan sejarahnya. Nixon terobsesi untuk memperbaiki catatan sejarahnya dan berusaha keras agar diingat sebagai negarawan yang hebat, bukan hanya karena skandal Watergate. Jadi Nixon berusaha untuk comeback ke dunia politik dan membangun kembali reputasinya sebagai ahli kebijakan luar negeri. Jadi orang seperti Nixon ini, dia berusaha keras, tidak rela dia jabatannya diambil orang. Ya, dia masih merasa masih penting lah, masih hebat, ya kira-kira demikian, masih oke. Dia selalu merasa seperti itu. Jadi padahal dia sudah pensiun. Dia sudah pensiun. Ya, jadi dia tidak bisa menerima. Tidak menerima keadaan semacam itu. Realita tidak bisa menerima. Saudara, kadang kita menghadapi orang-orang seperti itu. Yang tidak bisa menerima kalau dia sudah tidak menduduki jabatannya lagi. Dia begitu cinta akan pekerjaan itu. Memang benar, dia bisa
bisa lakukan semuanya. Tetapi ada waktunya. Sebab tidak semua orang boleh menduduki. Ya, tidak boleh menduduki. Nah, saudara, jadi Nixon itu ada skandal Watergate. Kalau diselidiki, saudara, Watergate itu merupakan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang menyebabkan ya Nixon ini diundur. Ceritanya dimulai 17 Juni 1972 ketika 5 orang ditangkap karena membobol kantor Komite Nasional Demokrat Kompleks Watergate, Washington DC, untuk memasang alat penyadap. Nah, para pelaku terkait dengan kampanye pemilihan Nixon. Skandal ini terungkap berkat investigasi daripada media. Jadi, zaman dulu, saudara, bayangkan, tahun 1972-an, belum ada media sosial, tapi orang melalui media sudah lihai bisa menemukannya. Jadi skandal terungkap berkat investigasi media dan penyidikan Kongres yang menemukan upaya Nixon menutupi keterlibatan pemerintahnya akibat Nixon mengundurkan diri pada tanggal 9 Agustus 74. Dan dia menghadapi ancaman pemakmulan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu tokoh-tokoh dunia dan ajaran psikologi tentang post-war syndrome. Sekarang, bagaimana caranya saya sebagai orang percaya, Anda sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi atau mencegah. Kan kita mau mencegah kan ya, supaya kalau kita suatu hari sudah mencapai titik akhir jabatan, kuasa, kita tidak seperti itu. Cara Kristen, apa itu? Walaupun dalam Alkitab tidak salah spesifik, tapi kita bisa mengambil beberapa yang penting-penting. Pertama, membangun identitas dalam Kristus dalam hidup kita, bukan jabatan atau kekuasaan duniawi. Di dalam hidup kita itu hidup pemerintahan, kingdom of God, bukan kingdom of me. Yang kedua, kita mengembangkan sikap rendah hati dan pelayanan. Ini penting. Jadi bukan karena kita punya pengalaman, pernah menjabat ini itu, lalu menjadi sombong. Kesombongan itu perlu dibuang jauh-jauh. Perlu dihindari. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Rendah hati. Lalu yang ketiga, kita mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk masa transisi dalam hidup. Kita harus siap-siap, ya ready untuk kalau kita diangkat, berarti sebentar lagi akan turun. Kalau kita sudah punya jabatan yang tinggi, berarti sebentar lagi akan digantikan. Kita harus siap. Karena ada masa, ada orangnya. Ya, ada orang, ada masanya yang menggantikan itu ada. Tidak harus seseorang aja. Lalu apalagi saudara? Yang keempat, fokus pada pertumbuhan rohani dan pelayanan sesama. Jadi kita mesti terlibat, tidak boleh menyendiri, memikirkan masa lalu, kita terus-menerus menangisi masa lalu. Oh, bahaya itu, makanya bisa depresi. Yang kelima, menyadari bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada jabatan. Harus punya konsep prinsip bahwa tanpa jabatan pun, tanpa kekuasaan pun, kita bisa bekerja untuk membangun atau menjadi orang yang berguna.
tanpa kekuasaan pun yang resmi. Tapi pada hubungan dengan Tuhan dan sesama itu penting. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, inilah sekilas post power syndrome. Saya hanya berdoa supaya kita, engkau dan saya, jangan sampai mengalami hal-hal yang negatif seperti yang dialami oleh tokoh Presiden Nixon ini ataupun Raja Saul. Tapi kita mau bangkit, kita mau tetap kokoh iman kita mau tetap dalam Tuhan, jangan sampai depresi, frustrasi. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Kesempatan belajar satu topik tentang post-power syndrome. Dan pakailah hidup kami seluruhnya. Ada waktunya kami harus tinggalkan pekerjaan, tinggalkan jabatan, tinggalkan kedudukan. Tapi Tuhan jangan biarkan kami selalu menjadi orang yang berputus asa, depresi, atau cemas, khawatir. Tapi berikan kami inisiatif, kreativitas yang baru. Supaya jikalau hidup kami masih diberikan, kami juga punya kesempatan untuk kerjakan bidang-bidang yang lain. Sesuai dengan talenta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.